Coba untuk gunakan layar yang baru ya. Jadi sebelum kita menentukan entry, sebagian besar teman-teman itu rata-rata pengennya begitu melihat candle hijau entry buy, begitu ada candle merah pengennya sell begitu ya. Karena dalam benaknya takut kehilangan peluang, Momen, takut ya, kehilangan momentumnya, sehingga ya, belum ada konfirmasi yang kuat, kemudian menempatkan posisi entry di sana. Sebenarnya tidak salah, asalkan kita sudah bisa namanya recovery, harus siap ya, recovery ya. Recovery itu ya, adalah satu persiapan yang mutlak kita lakukan, di mana ketika kita entry buy, marketnya turun, ini harus sudah siap. Apakah ini dengan menggunakan jarak 400 atau 1%, 2% modal harus sudah disiapkan. Apakah ya, menggunakan SL, menggunakan switch, menambah posisi dengan menambah dan mengurangi, sweet, atau bahkan ya, menggunakan namanya averaging, menambah tidak mengurangi. Dan ini nanti wajib harus di luar kepala cara menentukan. Bagaimana caranya? Banyak belajar, banyak latihan ya. Jangan takut untuk salah. Yang penting latihan di demo saja dulu. Tidak usah kita buru-buru pengen dapat untung. Saya yakin kalau nanti sudah menguasai dengan baik, sudah terbentuk di dalam uh, skill kita, maka kapanpun ketika kita menggunakan real account itu akan sangat mudah. Nah, sebelum sampai ke sini, tentu kita harus bisa membaca probabilitas ini kira-kira kemana, kemungkinan marketnya kira-kira kemana, sehingga betul-betul kita nanti terarah ya. ya, punya tingkat kemungkinan itu lebih besar. Semuanya tidak ada yang pasti, tetapi kalau kita mencari kemungkinan yang besar, tentu tingkat perolehan yang kita dapatkan juga lebih besar. Nah, bagaimana mencari probabilitas itu? Probabilitas ya. Yang pertama, kalau kita betul-betul sekilas mungkin akan sulit, tapi kita harus terbiasa. Saya selalu sampaikan kita akan melihat yang lebih tinggi dulu ya. Siapkan dulu time frame yang lebih besar. Apakah kita menggunakan D1 atau H4? Ini untuk pertama kita lihat dulu ya, biar nanti kita ketemu, oh arah utamanya seperti ini. Makin ke bawah makin mengerucut makin kecil. Ya, mungkin D1, H4, H1 gitu ya. Terakhir mungkin H1 atau mungkin bisa M15. Di time frame besar ini untuk apa? Untuk melihat gambaran umumnya kemana. Gambaran umumnya kemana. Di H4 ini memperkuat. Untuk memperkuat posisi sekarang ini atau trennya kemana. Kalau trennya D1 itu mengarah ke atas, di H4 apakah masih ada petunjuk dia naik. Kalau dia mau berbalik turun, apakah ada petunjuk yang memperkuat dia turun. Baru di H1 nanti untuk menempatkan entry ya, kita mencari triggernya di H1. Ada yang menggunakan M15, oke, tidak masalah ya. Tapi saya lebih condong ke H1 karena tingkat stabilnya lebih tinggi ya. Artinya dibanding dengan time frame di bawahnya lebih stabil di H1. Yang kedua, setelah kita menentukan time frame atau mencari time frame baca secara umum di time frame itu, maka berikutnya yang berikutnya kita akan membaca ya. Kita akan membaca. Yang kedua adalah potensinya kemana. Dari mana kita bisa melihat potensi kemana? Dari karakteristik candle terakhir. Karakteristik candle-candle
terbaru gitu aja ya. Terbaru itu berarti Ya. yang terakhir nanti. Terbaru. Dari karakter candle yang terbaru, kemudian kita hubungkan dengan historinya. Hubungkan dengan candle history atau candle sebelumnya yang lebih jauh ya. Candle historinya. Setelah itu rangkai menjadi satu baris, rangkai menjadi satu struktur. Dirangkai menjadi satu struktur di mana dari rangkaian ini nanti akan ketemu naik, turun, atau datar. Naik, turun, atau datar. Jadi ketika sudah ketemu potensi kemana, kita memperkirakan potensinya mau naik. Oh berarti sudah ada jajaran candle yang mengarah ke atas. Dari D1, dari H4, dari H1, semuanya sepakat di sana. Ya. Tapi kalau berbeda jauh, maka yang kita gunakan yang mana nanti kita coba lihat ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, setelah kita sudah tahu potensi mau kemana, maka carilah area pentingnya. Area pentingnya. Yang paling utama area penting adalah support resisten. Mungkin kita juga nanti bisa tambahkan retracement dan range-nya. Cari area pentingnya. Kalau sudah kita lihat potensi ini mau naik, maka carilah resisten yang terdekat. Kalau kita lihat potensi dia mau turun, maka carilah Support terdekatnya. Sudah, itu aja. Baru setelah ketemu di area penting itu dia break atau enggak. Kalau break kita entry lanjut, kalau enggak maka kita tunggu petunjuk pembalikannya. Jadi yang keempat baru entry. Baru entry.